Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita mulaikan ibadah kita di saat ini, Minggu 10 Mei tahun 2020. Dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih, Bapak Pendeta Marcel Degibotu, MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulaikan ibadah kita saat ini, Minggu 10 Mei 2020. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami untuk datang berbakti kepadamu Tuhan Allah kami. Kami datang membawa seluruh hidup kami menyembah Engkau Tuhan Allah pencipta kehidupan. Karena itu Tuhan berkenan kiranya Engkau atas peribadatan ini. Dan kami percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripaya kami tidak sia-sia. Apapun masalah pergumulan kesulitan kehidupan kami, Engkaulah sumber jawaban atas segala sesuatu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. NKB nomor 2 ayat 1, Hai mari sembah. Disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri dan menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita menyanyi bersama NKB nomor 10 ayat 1 dari Kungkungan Malam Gelap. Ke dalam terang
Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tiba saatnya kami hendak membaca berita kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami dituntun oleh Roh Kudus supaya kami mengerti dan juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi bahan pembacaan Alkitab dan perenungan kita di minggu yang berjalan ini terambil dari Perjanjian Lama dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bagian ini diberi judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Saya bacakan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon zarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon zarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon zarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon zarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon zarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak?"
Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perenungan kita hari ini saya akan bacakan teks khotbah dari Pendeta Petra Yani Rembang, Master Teologi, selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya BPMS Gemim. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada prinsipnya Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah sekaligus mengetahui dengan pasti sifat-sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Yunus mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak didatangkannya bagi umatnya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan, sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia selalu bertindak untuk membebaskan manusia dari berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Ia selalu datang mengangkat manusia dari berbagai kesukaran hidup, bahkan dalam perbudakan. Sebab Ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya, sebab Allah tidak menghendaki manusianya terus berkanjang dalam dosa. Itu sebabnya Allah adalah Allah yang pengampun. Dan keinginan Allah yang paling utama ialah bukan menghukum orang yang berdosa, tetapi pada prinsipnya Ia sangat merindukan atau Ia mau menanti-nantikan pertobatan manusia. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya, sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Dia selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Itulah sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Namun sesungguhnya Yunus adalah nabi yang hanya percaya kepada Tuhan dalam pikirannya saja. Ia tidak memiliki sifat dan karakter Allah dalam hatinya, sebab hatinya diselubungi oleh sifat atau karakter yang eksklusif dan partikularis, yaitu hati yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya lah yang paling benar. Tapi juga yang merasa bahwa dirinya, kelompoknya atau agamanya lah yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati dan dendam terhadap orang Niniwe sebagai ibu kota Asyur. Karena pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Niniwe sebagai ibu kota dari Asyur. Yunus pun menjadi marah sebab nubuat-nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang Niniwe ternyata dibatalkan Tuhan, oleh karena ternyata terjadi pertobatan dari kalangan orang Niniwe, sekalipun orang Niniwe itu tidak disukai oleh Yunus. Realita ini membuat Yunus mengalami konflik batin yang mendalam, sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tak terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati dan bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran kota Niniwe seperti yang pernah dinubuatkan sebelumnya. Ia menyingkir keluar kota, membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya dari sengatan matahari. Tetapi ternyata persoalan baru pun muncul ketika pohon jarak yang tumbuh atas perkenanan Tuhan dan menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut tiba-tiba mati karena sengatan ulat yang kemudian mengusik ketenangannya sehingga matahari menyengatnya atau menyakitinya kembali. Saudaraku, Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya meminta untuk mati. Dalam kondisi seperti ini, Allah mempertanyakan sikap Yunus. Mengapa hambanya bisa begitu tidak saleh? Mengapa seorang nabi yang memiliki sifat eksklusif, partikularis dan hanya tertuju kepada kepentingan pribadi? Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang menaunginya tersebut,
Bukankah Allah lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya, termasuk mereka-mereka yang ada di kota Niniwe, yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang Niniwe? Allah adalah Tuhan yang membenci dosa, tetapi sangat mengasihi manusia yang berdosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia, dan ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih setia Allah dalam penyelamatan manusia, karena semua itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. Dan orang Niniwe sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral yang benar, karena tidak ada orang yang menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajar kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaknya setiap hamba atau pelayan Tuhan, bahkan setiap orang yang percaya atau gereja, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa setiap orang pada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dalam rangka mewujudkan pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, hendaklah setiap hamba atau pelayan Tuhan atau orang percaya atau gereja memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati dan sifat-sifat yang baik yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya secara khusus manusia dari dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu harus dimiliki oleh setiap hamba-hambanya, harus dimiliki oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, harus dimiliki oleh gereja. Karena pada prinsipnya semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan Allah adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Yang ketiga adalah setiap hamba, pelayan Tuhan, dan setiap orang yang percaya atau gereja untuk tidak senang melihat orang susah dan tidak susah melihat orang senang. Sebaliknya gereja atau orang percaya, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bergembira. Dengan kata lain, bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati, bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, siapapun dia dan agama apapun yang ia yakini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, yang menjadi sebuah momok yang menakutkan, situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini eksklusivisme, partikularisme, dan permusuhan adalah musuh kita bersama. Karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama. Sebaliknya, tatanan kehidupan yang bermoral dan berpadanan dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghentar kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu, marilah kita lakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Sambil menyanyi Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1, Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang menaikkan pujian, hormat, limpah syukur kepadamu Allah Tuhan kami, karena Engkau Allah senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh berbakti kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami bahkan telah merenungkan firman-Mu, biar kiranya menjadikan kehidupan kami sebagai orang-orang yang terbuka untuk menerima pekerjaan Tuhan dan memahami bahwa Allah mengasihi semua orang, sehingga kami tidak punya alasan untuk menolak perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan melimpahkan kasih dan kepedulian, supaya kami memandang sama seperti Tuhan memandang, dan kami tidak pandang bulu. Kami tidak merasa kami yang lebih utama daripada yang lain, tapi dengan kasih yang besar kami boleh mewujud nyatakan itu lewat perhatian, lewat keterlibatan, lewat tindakan-tindakan nyata, bahkan untuk menjawab kebutuhan daripada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah situasi yang sulit. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya apa yang kami mengerti, itu pula lah yang kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam doa ini kami juga mengucap syukur, sebab oleh karena berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang pada akhirnya memungkinkan kami untuk memberi persembahan. Kami memberi karena sudah lebih dulu menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya pemberian ini boleh dipakai untuk menopang kebutuhan pelayanan, tapi juga memberkati setiap kami, agar supaya ada berkat-berkat yang mengalir di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kami percaya kalau Tuhan campur tangan, kami terus diberkati oleh Tuhan. Buka jalan ya Bapa, supaya kiranya setiap usaha pekerjaan yang kami upayakan dan kami kelola akan mendatangkan hasil yang baik dan kami diberkati. Bapa, dalam doa ini kami mau berdoa tentu untuk pelayanan yang sedang berlangsung di tengah-tengah jemaat Baitani Matani. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, memberkati badan pekerja majelis jemaat, ketua badan pekerja bersama dengan para pendeta, termasuk Penatua Syamas dari kolom 1 sampai kolom 22, memberkati komisi kerja panitia, pegawai, kostor, dan semua yang terlibat di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Program pelayanan yang menyentuh kebutuhan jemaat kiranya terus mengalir dan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang menaruh iman harap kepada-Mu ya Yesus di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Kami berdoa berkati sinode Gemim Tuhan, beri hikmat bijaksana bagi para pemimpin gereja kami, supaya melalui mereka dipakai Tuhan, melalui pengentaran kuat kuasa Roh Kudus, mereka boleh senantiasa mempersembahkan yang terbaik, memberkati program pelayanan sinode. Kami yakin percaya juga menjawab kebutuhan di tengah-tengah masa sukar ini. Kami topang dalam doa juga bagi semua pihak terkait yang terlibat untuk melakukan tindakan-tindakan memutus mata rantai COVID-19. Berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah yang ada. Memberkati Presiden Wakil Presiden, memberkati TNI Polri, memberkati para medis yang berada di garda terdepan. Kami yakin percaya mereka diberikan kemampuan daripada Tuhan, sehingga lewat setiap keahlian yang mereka punya, mereka boleh menangani dengan baik dan situasi boleh terkendali. Kami juga mengucap syukur bagi mereka yang boleh sembuh dan bertahan hidup daripada COVID-19. Kami yakin ada begitu banyak orang yang juga boleh ditolong oleh Allah, sehingga dengan demikian wabah ini boleh terhindar daripada setiap kami, karena Engkau Allah yang campur tangan. Kami yakin situasi sulit hari ini akan digantikan dengan kebahagiaan yang besar ketika virus ini mulai berhenti, karena kami turut merespon
apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian kami boleh tetap tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, bekerja dari rumah, tapi juga kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Bahkan kalau Tuhan berkenan, ada inovasi bahkan penemuan untuk kiranya boleh menemukan antivirus. Tuhan berkati para ahli yang sedang meneliti, sehingga dengan demikian ini boleh menjadi jawaban atas setiap kebutuhan daripada orang-orang yang bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami berdoa Bapa, berkati keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan atau pribadi-pribadi yang harus terjangkiti dengan virus ini. Beri mereka kekuatan iman untuk berharap hanya kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata. Berilah kiranya kesembuhan, pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Dalam doa ini kami topang doa buat anggota jemaat yang berhari ulang tahun. Kami berdoa buat Marcel Tumbelaka di kolom 2. Kami berdoa buat Bapak Dolfi Poluan di kolom 5. Kami berdoa mereka-mereka di kolom 6, Bapak Stani Supit, Bapak Alex Wariki, Pendeta Vera Purukan Rambing, Ibu Corneli Kilis Warau, Tuhan memberkati. Demikian di kolom 7, Anter Ngantung, Meiva Runtuwaro, Tuhan berkati. Di kolom 8, Grace Wangkar. Di kolom 9, Bapak Ari Gosal. Di kolom 11, Landi Langitan, Velofili Mantiri. Di kolom 12, Ibu Kato Cekaru Runtuh, Bapak Maxon Pio, Philip Stiwo. Di kolom 13, Reinhard Tiwo, Bapak Otto Goliot, Ibu Meiti Kaparang Mangundap, Bapak Melki Abdullah, Tuhan memberkati. Demikian di kolom 14, Ibu Syamas Meiti Wowor Mawikere, Marcelino Sangi, Joshua Wowor, Tuhan memberkati. Berkati pula di kolom 15, Billy Tiwo, Melki Lumunon. Dan juga memberkati di kolom 16, Ibu Magdalena Tiwo Loho, Bapak Leopold Oroh. Di kolom 17, Tuhan juga memberkati Janal Pangalila, Nisa Posuma. Demikian di kolom 19, Bapak Royke Montolalu, Roy Rumondor. Di kolom 20, Leonel Rapar, Bapak Yohanes Surya, Kenso Somba, Ibu Meiti Wayong Kalele. Tuhan juga memberkati di kolom 21, Melani Marising dan Ibu Meiti Siwirawung. Menurut pertambahan usia mereka masing-masing, kami yakin percaya mereka terus berada dalam pemeliharaan Tuhan, memelihara mereka dengan berkat kesehatan kekuatan, dan biar kiranya pertambahan usia yang mereka alami masing-masing akan semakin membuat mereka mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga topang doa bagi mereka yang sakit. Ibu Jane Mantiri di kolom 2 yang dirawat di rumah. Demikian dengan Ibu Agus Mait Pitoy di kolom 2 juga yang dirawat di rumah. Tuhan berkati dengan kesehatan kekuatan. Begitu pula Ibu Mari Lumunon di kolom 3 yang dirawat di rumah. Ibu Dina Mangundap Tumurang di kolom 17 dirawat di rumah. Dan juga Ibu Ani Kumuol di kolom 17 dirawat di rumah. Tuhan jamah mereka masing-masing. Ada pemulihan, ada kesehatan kuat baru mereka alami. Karena Tuhan campur tangan di tengah-tengah pergumulan sakit mereka. Kami juga topang doa buat salah satu anggota jemaat kami yang hilang sejak tanggal 6 April. Tidak ada kabar sampai hari ini, belum ditemukan. Kami berdoa buat Ibu Sejatris Hana Rotikan. Kami berdoa bersama-sama juga dengan keluarga yang berharap supaya ada kabar. Kiranya pihak terkait yang bertugas untuk melakukan pencarian, kiranya diberikan petunjuk hikmat bijaksana yang berasal daripada Tuhan, sehingga ada kepastian, ada kejelasan berkaitan dengan status hilangnya Ibu Sejatris Hana Rotikan. Dalam pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan. Bapa, kami berdoa tentu menyerahkan seluruh harapan kami. Kami yakin percaya pertolongan Tuhan selalu nyata bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Kami berdoa bagi seluruh dunia yang sedang menghadapi masa sukar ini. Kiranya diberikan kekuatan iman harap hanya kepadamu, dan semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan Juru Selamat, mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami Bapa,
syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita dengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Minggu tanggal 10 Mei 2020. Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian jemaat Baitani Matani mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marcel de Botu MTH yang telah memimpin ibadah saat ini, yang telah diikuti oleh seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing. Yang kedua, disampaikan terima kasih kepada kelompok Kantoria, pemain keyboard Bapak Daryl Kaunang, operator Bapak Henry Nelwan, SS dan kawan-kawan yang telah bertugas untuk kelancaran siaran saat ini. Jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020 yaitu pelayan khusus kolom 22 dan 2 Badan Pekerja Majelis Jemaat. Keempat, jadwal ibadah rutin tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, yaitu Minggu seperti saat ini, kemudian Selasa salinan, Kamis evangelisasi, dan Jumat Bipra. Kemudian untuk anak sekolah minggu mengikuti siaran melalui televisi maupun siaran elektronik lainnya yang disiarkan oleh Sinode. Warta keuangan akan kami kirimkan melalui WA kepada seluruh pelayan khusus. Demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat saya undang untuk berdiri. NNBT nomor 24, kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Setiap langkah terimalah berkat Tuhan,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.